Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri, membahas tentang turunan kedua dari suatu fungsi trigonometri. Jika pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana menentukan turunan pertama, maka kali ini akan kita bahas bagaimana menentukan turunan kedua dari suatu fungsi trigonometri. Nah, turunan kedua dari suatu fungsi adalah turunan dari turunan pertamanya. Langkah-langkah dalam menentukan turunan kedua fungsi. Yang pertama, jika dipunyai suatu fungsi fx, maka turunkan fungsi fx tadi terhadap variabel x, sehingga akan diperoleh turunan pertamanya yang disimbolkan dengan f aksen x. Ini dibaca dengan f aksen x. Lalu, langkah yang kedua, setelah kita peroleh f aksen x, turunkan f aksen x tadi sekali lagi terhadap variabel x, sehingga akan diperoleh turunan keduanya yang disimbolkan dengan f double aksen x. Jadi ini dibaca dengan f double aksen x. Maka f double aksen x sama dengan turunan dari f aksen x terhadap variabel x. Langsung ke contoh soal. Nah, ini adalah rumus yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jika kita punya fungsi sama dengan sin AX, maka turunan pertamanya adalah A cos AX. Dan jika fungsinya adalah cos AX, maka turunannya adalah minus A sin AX. Jadi, sin turunannya adalah positif cos, dan cos turunannya adalah negatif sin. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan turunan kedua dari fx sama dengan cos 4x. Nah, sudah dipunyai soalnya bahwa fx-nya sama dengan cos 4x, maka pertama-tama tentukan dulu turunan pertamanya, yaitu disimbolkan dengan f aksen x. F aksen x di sini sama dengan min 4 sin ax. Cos turunannya adalah minus sin. Dari sini ya, cos turunannya adalah minus sin. Karena di sini punya koefisien 4, maka jangan lupa 4-nya dikalikan ke depan. Menjadi min 4 sin 4x. Setelah kita punya turunan pertama, maka akan kita tentukan sesuai apa yang ditanyakan, yaitu turunan keduanya. Turunan kedua di sini disimbolkan dengan f double aksen x sama dengan, nah, minus 4-nya ini adalah suatu nilai konstanta, maka kita tulis dulu tetap ya, min 4, kita tulis min 4 dulu. Selanjutnya akan kita tentukan turunan dari sin 4x. Nah, kita lihat di sini, sin AX turunannya adalah A cos AX. Maka jika sin 4X turunannya adalah 4 cos 4X. Sin turunannya adalah positif cos. Nah, 4 di sini berasal dari koefisien X-nya ya. Sehingga kita peroleh min 4 dikali 4 cos 4X sama dengan min 16 cos 4X. Lanjut ke contoh soal yang kedua, tentukan turunan kedua dari fx sama dengan sin 4x. Nah, di soalnya adalah fx sama dengan sin 4x, maka pertama-tama kita tentukan dulu turunan pertamanya, yaitu disimbolkan dengan f aksen x. Turunan dari sin 4x adalah 4 cos 4x. Nah, sesuai yang di rumus di atasnya ini ya. Kalau sin turunannya adalah positif cos, sin turunannya adalah positif cos. 4 di sini berasal dari koefisien x-nya, menjadi 4 cos 4x. Setelah kita punya turunan pertamanya, maka akan kita tentukan turunan keduanya sesuai dengan apa yang ditanyakan, yaitu disimbolkan dengan f double aksen x sama dengan, nah, 4 di sini adalah nilai konstanta, kita tulis dulu tetap. Maka selanjutnya akan kita tentukan turunan dari cos 4x. Cos turunannya adalah minus sin. Jadi cos 4x turunannya adalah minus 4 sin 4x. 4 di sini berasal dari koefisien x-nya ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tadi ya. Jadi 4 dikali min 4 sin 4x sama dengan min 16 sin 4x. Nah, jadi ini adalah turunan kedua dari fungsi fx sama dengan sin 4x ya. Contoh soal yang ketiga, di sini ditanyakan tentukan turunan kedua dari fx sama dengan cos pangkat 34x. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana turunan dari sin adalah positif cos, turunan dari cos adalah minus sin. Nah, kalau ini adalah rumus untuk turunan yang fungsinya berupa fungsi kuadrat ya. Dipunyai fx-nya sama dengan cos pangkat 34x, maka pertama-tama kita akan tentukan dulu turunan pertamanya, yaitu disimbolkan dengan f aksen x.
turunan pertama dari cos pangkat 34x sesuai dengan rumus yang bawah ini ya. Nah, yang bawah ini yang diwarnai biru, cos pangkat n fx, y aksenya sama dengan n dikali cos pangkat n-1 fx. Jadi pangkat ke depan, lalu pangkatnya berkurang 1 ya. Di sini pangkatnya adalah 3, pangkat ini ke depan, maka 3 dikalikan ke depan, lalu pangkat ini berkurang 1, berarti dari 3 menjadi 2 ya. Untuk fungsi fx-nya masih sama, yaitu di sini adalah cos 4x. Lalu di sini dikalikan dengan turunan dari fungsi fx tadi ya. Turunan dari cos fx adalah min sin fx dikalikan f aksen x. Maka akan kita tentukan turunan dari cos 4x yang kita lingkari kuning ini. Turunannya adalah min 4 sin 4x. Turunan dari cos 4x adalah min 4 sin 4x. Lalu akan kita hitung hasil perkaliannya. 3 dikali min 4 adalah minus 12. Selanjutnya kita tulis sama ya, yaitu cos kuadrat 4x dikali sin 4x. Ini adalah turunan pertama dari fungsi fx tadi. Nah, jadi turunan pertama dari fungsi fx tadi adalah min 12 cos kuadrat 4x dikalikan sin 4x. Nah, selanjutnya akan kita definisikan mana fungsi u dan mana fungsi v, karena ini adalah bentuk u kali v ya. Cos kuadrat 4x-nya di sini kita misalkan u, dan sin 4x-nya di sini kita misalkan v. Selanjutnya, dari fungsi u ini tadi akan kita tentukan u aksennya. Jika U sama dengan cos kuadrat 4x, maka turunan pertamanya yaitu U aksen sama dengan 2 cos 4x dikali min 4 sin 4x. Ini caranya seperti menentukan turunan pertama tadi ya. Jadi, pangkat ini kan ke depan, 2-nya ke depan ya. Lalu pangkatnya berkurang 1. Ini kan pangkatnya 2, berkurang 1 berarti menjadi 1. Karena pangkat 1 nggak perlu ditulis, jadi di sini nggak perlu ditulis ya. Tinggal cos 4x saja. Nah, selanjutnya dikalikan dengan turunan dari fungsi fx. Fungsi fx di sini adalah cos 4x. Turunan dari cos 4x adalah min 4 sin 4x ya. Turunan dari cos 4x adalah min 4 sin 4x. Nah, sama persis seperti ini tadi ya, min 4 sin 4x. Jadi, U aksen sama dengan 2 dikali min 4 adalah min 8 cos 4x sin 4x. Nah, tadi adalah turunan dari U, yaitu U aksen. Selanjutnya akan kita tentukan turunan dari V. Jika fungsi V sama dengan sin 4x, maka V aksen sama dengan 4 cos 4x ya. Turunan sin adalah positif cos, 4 di sini adalah berasal dari koefisien fx-nya ini tadi ya. Karena 4x turunannya adalah 4. Nah, maka 4-nya kita kalikan ke depan. Jadi 4 cos 4x. Nah, jadi jika f aksen x di sini berbentuk min 12 dikali u dikali v, maka akan kita gunakan rumus berikut ya. Jika fx sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Maka dapat kita hitung turunan kedua, yaitu disimbolkan dengan f double aksen x sama dengan min 12, berasal dari konstanta ini, masih sama, ditulis tetap. Lalu turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah U dikali V aksen ya. Sama dengan min 12-nya masih tetap, kita akan tuliskan di sini ya. U aksennya mana U aksen? Nah, U aksennya dari sini ya, yaitu min 8 cos 4x. Nah, dikali V. V-nya mana? V-nya adalah sin 4x. Tadi kan U-nya min 8 cos 4x dikali sin 4x dikalikan V. V-nya adalah sin 4x. Dari sini V sama dengan sin 4x. Nah, ini adalah hasil dari U aksen kali V. Lalu akan ditambahkan dengan hasil dari U dikali V aksen. Nah, berarti ditambah dengan U dikali V aksen. U-nya adalah cos kuadrat 4x. Kita tulis cos kuadrat 4x dikali dengan V aksen. V aksennya adalah 4 cos 4x. Maka dikali dengan 4 cos 4x. Nah, maka sama dengan min 12. Nah, yang suku yang pertama ini kita kalikan dulu ya. Min 8 tetap, cos 4x tetap, lalu di sini sin 4x dikali sin 4x adalah sin kuadrat 4x. Kemudian ditambah dengan 4-nya kita taruh ke depan, 4.
Lalu di sini ada cos kuadrat 4x dikalikan dengan cos 4x, yaitu cos pangkat 3 4x ya. Maka jika kita kalikan min 12-nya ke dalam kurung, kita peroleh min 12 kali min 8 adalah 96. Maka 96 cos 4x sin kuadrat 4x. Lalu min 12 kalikan positif 4 adalah minus 48. Maka min 48 cos pangkat 3 4x. Jadi turunan kedua dari cos pangkat 3 4x adalah f double aksen x, yaitu sama dengan 96 cos 4x sin kuadrat 4x minus 48 cos pangkat 3 4x. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana menentukan turunan kedua dari suatu fungsi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.